Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk Bapak Ibu dosen, kakak asisten dosen maupun teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Raden Safira Oktaviani dengan NIM 23 2020 008 dan juga Yuliana Canti dengan NIM 23 2020 017 akan mempresentasikan kertas kerja kami selama satu semester dengan judul Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas terhadap Financial Distress Industri Tekstil di Indonesia. Yang menjadi pokok bahasan dari kertas kerja ini yaitu dari pendahuluan, fenomena gap, research gap, persoalan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, model penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, dan juga teknik analisis yang akan dibahas satu persatu setiap bagiannya. Diawali dengan pendahuluan. Hal yang melatar belakangi kami untuk menuliskan topik ini dikarenakan fenomena perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 2,07% dikarenakan berbagai faktor, khususnya akibat pandemi COVID-19. Nah, salah satu industri yang terdampak dari permasalahan ini yaitu industri tekstil yang mengalami penurunan pada sektor ekspornya sebesar 20-30% dikarenakan negara yang menjadi tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, kemudian Jerman atau negara lainnya mengalami pelambatan ekonomi. Akibatnya PHK atau pemutusan hak kerja itu merupakan keputusan akhir yang diambil oleh industri untuk tetap menstabilkan rasio likuiditas dan juga rasio profitabilitas agar terhindar dari kondisi financial distress atau kesulitan keuangan. Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti terdahulu itu lebih meneliti mengenai kondisi sebelum terjadinya pandemi maupun saat terjadinya pandemi. Namun pada kertas kerja kami yang menjadi fenomena gapnya, kami lebih meneliti kondisi setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang menimbulkan beberapa masalah yang memperburuk industri di Indonesia khususnya pada industri tekstil. Seperti impor bahan baku yang mahal, kemudian kesenjangan kualitas pada produk, dan juga persaingan global. Selain itu, juga penurunan kinerja dan juga masalah keuangan akan mengakibatkan munculnya masalah kebangkrutan pada industri tekstil di Indonesia. Kemudian research gap untuk rasio likuiditas. Berikut merupakan hasil penelitian dari beberapa peneliti mengenai rasio likuiditas. Penelitian menurut Savitri dan Juliana di tahun 2021, serta Sari dan juga Putri di tahun 2016 menyatakan bahwa rasio lancar atau current rasio itu berpengaruh positif terhadap kondisi kesulitan keuangan atau financial distress. Nah, kondisi ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafsari dan juga Setiawanta di tahun 2021 yang menyatakan rasio lancar atau current rasio itu berpengaruh negatif terhadap financial distress. Selain itu, penelitian menurut Larasati dan juga Wahyu di tahun 2019 menyatakan bahwa rasio lancar atau current rasio itu tidak memiliki pengaruh terhadap situasi financial distress. Kemudian research gap untuk rasio profitabilitas. Nah, penelitian menurut Sudaryanti dan juga Dina di tahun 2019, Rahmah di tahun 2020, dan juga Idawati di tahun 2020 menyatakan bahwa rasio profitabilitas ini memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Sedangkan penelitian menurut Zafira dan juga Majidah tahun 2019 menyatakan bahwa rasio profitabilitas ini memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. Kemudian identifikasi persoalan penelitian yaitu apakah rasio likuiditas atau current ratio dan rasio profitabilitas atau return on equity keduanya memiliki pengaruh pada financial distress industri tekstil di negara Indonesia. Berdasarkan persoalan penelitian tersebut dapat diidentifikasi pula tujuan penelitian yaitu membantu untuk dapat memahami pengaruh rasio likuid atau current ratio dan rasio profitabilitas atau return on equity pada kondisi kesulitan keuangan industri tekstil di negara Indonesia. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Bagi bidang akademik, dapat memberikan wawasan baru mengenai khalayak umum tentang analisis finansial distress, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian di masa depan. Bagi perusahaan, kami berharap dapat memberikan partisipasi dalam perencanaan strategi yang tepat di masa depan, serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi finansial distress dengan mempertahankan kualitas internal perusahaan. Kemudian bagi investor, dapat memberikan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat mengenai penanaman modal khususnya di industri tekstil. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada penelitian ini, dasar teori yang digunakan yaitu agensi teori atau teori keagenan. Menurut Deegan, agensi teori dibangun berdasarkan filosofi bahwa penting untuk memeriksa suatu masa insentif dan penyelesaiannya dalam pengaturan ekonomi di mana masa insentif tersebut potensial untuk terjadi. Pihak agensi diberi tanggung jawab untuk membuat keputusan bagi keberlangsungan perusahaan yang kemudian keputusan tersebut akan dievaluasi oleh pihak prinsipal. Keputusan tersebut akan berpengaruh langsung pada laporan keuangan perusahaan.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa variabel dependen penelitian yaitu financial distress dan variabel independennya adalah rasio likuiditas serta rasio profitabilitas. Berikut merupakan landasan teori dari variabel penelitian yang digunakan. Menurut Sudaryani dan Dinar, financial distress atau kesulitan keuangan merupakan keadaan entitas ini tidak dapat menyelesaikan hutang perusahaan, baik hutang lancar maupun jangka panjang yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, pengertian dari variabel independen pertama atau X1 yaitu rasio likuiditas. Suter dan Smart mengemukakan bahwa rasio likuiditas adalah perbandingan untuk mempresentasikan kompetensi yang dimiliki entitas bisnis dalam menyelesaikan kewajiban lancar sesuai dengan tanggal pembayarannya. Rasio likuiditas terdiri dari dua jenis yaitu rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick asset test ratio. Namun dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar atau current ratio. Variabel independen yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan suatu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dalam memperoleh profitabilitas pada masa tertentu. Jika perusahaan berhasil meningkatkan tingkat profitabilitasnya dari periode sebelumnya, maka dapat dikatakan sumber yang dimiliki dapat dikendalikan secara efektif dan efisien. Rasio profitabilitas terdiri dari 5 jenis rasio, namun pada penelitian ini hanya menggunakan return on equity atau ROE. Berikut merupakan penjelasan serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Berkaitan dengan rasio likuiditas, penelitian dari Zafirah dan Majidah, Hafsari dan Setiawanto serta Nilasari memperoleh hasil yang sama yaitu rasio likuiditas berpengaruh signifikan atau negatif terhadap financial distress. Selain itu, pada rasio profitabilitas, penelitian dari Sudaryanti dan Binar, Mahaningrum dan Merkusiwati, serta Syuhada et al. Memberikan hasil yang sama yaitu rasio profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap finansial. Berdasarkan penjelasan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut. H1 yaitu rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress industri tekstil di Indonesia. Dan H2 yaitu rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress industri tekstil di Indonesia. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu metode kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari laporan laba rugi dan juga laporan neraca industri tekstil yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 323 perusahaan industri tekstil yang terregistrasi dalam Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling yang menyertakan beberapa kriteria seperti saham industri tekstil yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Kemudian industri tekstil yang selalu menyediakan atau menyajikan laporan keuangan berdasarkan kriteria yang ada diperoleh sampel penelitian sebanyak 25 industri tekstil. Berikut merupakan data ke-25 industri tekstil yang menjadi sampel pada penelitian ini. Berikut merupakan definisi operasional variabel. Financial distress sebagai variable dependent merupakan analisis untuk mengidentifikasi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan di masa yang akan datang. Dikarenakan termasuk ke dalam variabel dummy, maka diukur dengan nilai 1 jika perusahaan memiliki laba negatif selama 2 tahun atau lebih, dan nilai 0 jika memiliki laba positif lebih dari 2 tahun atau lebih. Financial distress termasuk ke dalam skala nominal. Variabel independen pertama. Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang digunakan yaitu rasio lancar atau current ratio, yang mana dihitung dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Variabel independen kedua. Rasio profitabilitas yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui ukuran kinerja yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Rasio yang digunakan yaitu ROE dengan mengukur laba bersih dibagi dengan total modal. Teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji regresi logistik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu yang pertama uji regresi logistik, kemudian uji kelayakan model regresi menggunakan uji Hausman-Lambert, selanjutnya yaitu uji kesalahan model menggunakan log likelihood. Pengujian selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien regresi yang digunakan adalah uji Wald, kemudian uji determinasi dengan menggunakan uji Naegeli R-squared. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan, kami mohon minta maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.